Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih detail, sedikit lebih rinci ya tentang unsur intrinsik dalam sebuah puisi. Apa saja sih unsur intrinsik dalam sebuah puisi? Ya, unsur intrinsik dalam sebuah puisi yang pertama ada gaya bahasa. Yang mana gaya bahasa ini bisa kita bagi-bagi menjadi pertama diksi, kedua rima, ya, lalu yang ketiga majas. Itu dasarnya dulu, ya kita ketahui dasarnya dulu. Apa sih diksi itu? Diksi itu adalah sebuah pilihan kata. Ya, contohnya di sini judulnya saja deh. Ini juga adalah judul sebuah puisi ya. Puisi dari Bunda Helvi Tiana Rosa yang menjadi judul buku puisi. Ya. Puisi-puisi yang melepuh di mataku. Mengapa Bunda Helvi Tiana Rosa menggunakan diksi melepuh? Bukan panas, bukan meleleh misalnya apa persamaan kata melepuh, puisi-puisi yang melebur, merepih dan lain sebagainya. Oh, ternyata ada alasannya. Melepuh itu kan luka karena panas. Nah, Bunda Helvi itu membayangkan air matanya itu saking panas isi hatinya, maka air matanya itu juga panas dan air mata itu sendirilah yang melepuh karena suasana panas yang muncul akibat gundah hatinya. Ya, itu contohnya dari puisi Bunda Helvi Tiana Rosa. Contohnya lagi misalnya di sini ada uh, puisinya Bunda Helvi yang cukup ringan misalnya ya. Uh, Pelukanmu adalah senja yang merengkuhku lembut dan manja. Mengapa Bunda Helvi mengatakan pelukanmu adalah senja? Misalnya, bukan pelukanmu adalah sore, pelukanmu adalah petang, pelukanmu adalah maghrib. Misalnya kan persamaan kata senja itu maghrib juga ya. Ternyata ini penyebabnya adalah ternyata senja itu nanti punya persamaan bunyi dengan kata-kata manja. Pelukanmu adalah senja yang merengkuhku lembut dan manja. Nah itu ya. Nah diksi ini juga misalnya kita ketahui dalam ucapan-ucapan langsung. Kemarin ada sebuah meme ya, atau ada sebuah gambar lucu yang viral. Ada seseorang bertanya, apa sih nama anak yang bagus kalau ingin tetap terlihat terlihat modern, anak-anak indie, tapi ingin juga terlihat islami. Ya, misalnya contoh katanya senja. Nah, maka diganti aja ba'da asar. Putra senja diganti menjadi putra ba'da asar. Nah, ini adalah contoh diksi. Ternyata kenapa orang untuk memberikan nama tidak menggunakan ba'da asar? Karena aneh, nama orang masa ba'da asar? Nama orang pasti yang lebih indah adalah senja. Nah, itu adalah diksi. Jadi diksi itu pilihan kata. Meskipun dua kata ini tampaknya maknanya sama. Ada petang, ada maghrib, ada senja. Nah, kira-kira mana yang kita pilih gitu ya, untuk membuat sebuah puisi terlihat tepat. Kalau kita menggambarkan itu sebagai sholat, kalau kita sedang berbicara tentang sholat, tentu kita menggunakan diksi maghrib. Kalau kita sedang bicara mengenai bermainan dan lain sebagainya, tentu kita menggunakan kata senja atau petang. Contoh lain dari diksi adalah kapan kita menggunakan kata aku, saya, gua, beta, atau hamba. Nah, hamba itu juga berarti saya gitu ya. Oh, ternyata kalau aku itu lebih tepat kalau puisinya nadanya pribadi atau religius. Kalau gua ternyata digunakan ketika puisi kita itu termasuk ke dalam jenis puisi beling. Puisi beling itu puisi yang tidak mematuhi penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia, atau puisi ini adalah puisi yang nyeleneh begitu ya. Kalau kita menggunakan kata saya, berarti situasi dalam puisi ini cukup formal dong, begitu ya. Itu contoh penggunaan diksi. Jadi diksi itu juga penting dalam menulis sebuah puisi. Sederhananya, diksi adalah pilihan kata dalam sebuah puisi. Nah, selain diksi tadi kita kenal lagi unsur intrinsik, ada yang namanya majas. Nah, majas itu apa sih? Majas itu adalah perumpamaan ya, agar kata-kata yang kita ucapkan itu semakin jelas. Pengibaratan itu akan semakin jelas. Kalau ada seseorang sedang menjelaskan sebuah konsep kepada orang yang dia anggap tidak mengerti, maka mungkin orang ini akan menggunakan analogi, gitu ya. Nah, contohnya di sini dari puisi-puisinya Bunda Helvi yang cukup jelas menggunakan majas, gitu ya. Misalnya kita cari dulu ya, di sini ada puisinya. Nah, ini bagaimana cara mengucapkan terima kasih
kepada ia yang merekahkan bunga dalam sajakmu. Ada dua jenis majas di sini. Pertama, ada majas retoris. Majas retoris itu adalah majas yang bentuknya pertanyaan, tapi pertanyaan yang sifatnya menyindir. Atau kalaupun bukan menyindir gitu ya, tapi pertanyaan ini sifatnya simbolik. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada ia yang merekahkan bunga dalam sajakmu? Ini maksudnya bukan bertanya gimana caranya ya, bukan. Tapi ini sesungguhnya menyimbolkan bahwa yang nggak ada caranya gitu loh. Sebagaimana kalau kita bertanya begini, bagaimana bisa ada seseorang yang tertawa ketika sahabatnya meninggal? Bagaimana bisa ada seseorang yang tidak tertidur ketika penyampaian gurunya sebegitu membosankan? Ya, bagaimana saya tidak jatuh? Nah, gitu ya. Bagaimana saya tidak jatuh? Kan di sana ada lubang. Itu artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Akan tetapi, pertanyaan ini mengibaratkan, menyimbolkan betapa gawatnya keadaan yang kita alami, atau menyimbolkan betapa sulitnya saat itu sehingga kita tidak mungkin mendapatkan kemungkinan untuk berhasil. Itu majas retoris. Nah, majas yang kedua di sini ada majas perumpamaan gitu ya. Ia yang merekahkan bunga dalam sajakmu. Ya, merekahkan bunga dalam sajak ini artinya apa ya? Oh, orang ini menanam bunga lalu bunganya dirawat dan kemudian tumbuh. Oh, bukan, tentu saja bukan. Ya. Tentu kalau orang jatuh cinta dikatakan orang itu hatinya berbunga-bunga. Kalau orang sedang hatinya sedang putus cinta, tentu dikatakan hatinya sedang layu. Nah, berarti orang yang menyalakan bunga di sini dikatakan berarti orang yang membungakan atau orang yang membuat cinta itu bersemi dalam hatinya. Nah, itu yang disebut sebagai majas. Nah, puisi itu seringkali seluruhnya merupakan majas, makanya puisi itu susah untuk diidentifikasi mana majasnya. Selanjutnya lagi ya teman-teman sekalian, ada yang namanya selain majas, ada yang namanya suasana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suasana puisi? Suasana puisi itu secara sederhana kalau kita sedang menonton film dengan musik yang ada, dengan tata kamera yang ada, tata cahaya yang ada, kostum, dialog, percakapan tokohnya dan lain sebagainya, kita akan dibawa memasuki suasananya itu menyeramkan, suasananya sepi, suasananya membosankan, atau suasananya panas, panik dan lain sebagainya. Nah, suasana puisi juga seperti itu. Apakah puisi ini suasananya takut dan lain sebagainya? Ya, di sini akan saya contohkan suatu puisi yang temanya itu kehilangan ya. Perasaan yang muncul di sini adalah kesedihan. Merayakan kehilangan. Helvi Tiana Rosa. Kau pun pergi sambil menjinjing sekantong plastik kenangan kita yang belum ranum. Jangan menangis, sepi datang mengecup mataku. Aku akan selalu di sini. Jemarinya membelaiku. Dan kami sekali lagi berjalan, bergandeng tangan, merayakan kehilangan. 1 September 2016. Selain suasana puisinya tercermin dari diksi yang ada, ternyata ini juga tercermin dari mana? Dari makna yang ditimbulkan. Nah, puisi ini kok sedih sekali ya? Berjalan, bergandeng tangan, merayakan kehilangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan suasana. Oh, suasananya sedih dan lain sebagainya. Ya. Contoh yang lain di sini ada puisi yang suasananya itu tidak sedih, tapi puisi ini suasananya itu penuh cinta. Ya, misalnya begini. Kita cari dulu. Nah, ini ya ada puisi-puisi yang suasananya itu lebih cerah ya. Belajar berpisah. Helvi Tiana Rosa. Tiap-tiap kisah cinta, bahkan yang paling indah, akan tiba
pada kehilangan. Tapi aku masih bisa selalu menyimpan rinduku padamu di atas sajadah, di batin doa, di jalan-jalan sunyi yang ditempuh puisi. Depok 2016. Nah, nuansa puisi tadi kan sedikit lebih cerah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan suasana. Nah, rekan-rekan sekalian, sebetulnya masih banyak lagi aspek-aspek dari unsur intrinsik puisi yang belum saya jelaskan. Misalnya ada rima. Akan tetapi pembahasan rima tampaknya tidak cukup atau tidak fokus kalau saya jelaskan sekarang. Karena tadi unsur yang sudah saya jelaskan diantaranya diksi, majas, dan kemudian suasana. Kita belum membahas tema, kita belum membahas kita belum membahas juga tentang rima. Kita juga belum membahas unsur-unsur ekstrinsik, tapi nanti akan saya lanjutkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.